Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yudi Pratomo. Tak pernah terfikirkan olehnya, tubuh yang sebelumnya terasa sehat, tiba-tiba bisa mengalami stroke, bahkan sampai 3 kali. Serangan stroke pertama terjadi pada saat ia berusia 47 tahun. Kemudian, serangan stroke kedua dan ketiga masing-masing berjarak 1 tahun. Hasil pemeriksaan dokter sama, ada sumbatan di pembuluh darah kepalanya. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja ya di Go Healthy, dan kali ini saya ditemani oleh 2 sahabat saya, 2 praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Simak baik-baik ya pemirsa. Oke, salah satu hal yang sering kami ulang adalah peringatan. Stroke bisa datang tiba-tiba tanpa pandang usia. Jadi, kenali tandanya sejak dini dan cegah sebelum terlambat. Karena setiap detik itu berharga saat melawan stroke. Ya. Nah, ini pernah dialami oleh narasumber kami. Bayangkan, stroke-nya bukan hanya 1 kali, tapi sampai terserang stroke 3 kali. Dan sekarang sedang fokus untuk kembali pulih, kembali aktif seperti dahulu kala ya. Bersama kami ada Pak Yudi. Pak Yudi, apa kabar? Baik. Baik Pak. Baik. Semangat Pak. Iya. Baik Pak Yudi, boleh disapa keluarganya, sahabatnya, tetangganya ya. Ajak mereka untuk hidup sehat dan Bapak boleh minta dukungan dan doa kesembuhan kepada mereka. Silakan Pak Yudi. Halo teman-teman semua. Terutama untuk warga RT 15 RW 6. Ya, saya ingin mengajak pola hidup sehat kembali. Karena jangan sampai kejadian yang di diri saya terulang kembali pada diri kalian. Ya, segala sesuatu yang kita makan itu akan efeknya seperti kita nabung. Sadar dulu pola saya, banyak minum berwarna, makan juga nggak kontrol, bahkan makan berlebihan kadang. Mungkin dengan cara kita menata diri kita, tuanya kita jadi sehat gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ya, jadi penyesalan memang selalu datang terlambat ya Pak ya. Iya. Terserang stroke sampai 3 kali. Kita ke yang paling pertama dulu ya. Tahun berapa itu Pak serangannya? 2021. Bapak masih ingat kejadiannya di mana, sedang apa? Waktu itu saya lagi sering naik motor dari rumah di daerah Blok M ke Kalideres. Itu naik motor. Lumayan jauh ya. Itu 3 hari berturut-turut. Dan ketika itu saya minum minuman, pasti minuman berwarna. Minuman berwarna. Soda, minuman energi atau apa? Ya soda, ya botolan pokoknya. Nah, enak ya Pak ya? Iya enak. Udah gitu pulang, saya masih nongkrong sama teman-teman saya. Baik. Nah, kurang tidur, 3 hari kemudian, bangun tidur tiba-tiba tangan saya tremor. Tremor. Di rumah nih kejadian? Di rumah. Oke. Tapi ketika saya coba bawa tidur, tremor lagi. Baik. Akhirnya saya telepon teman saya yang ngelatih saya. Dia bilang, itu pasti ada yang nggak benar di aliran darah. Hati-hati bisa jatuh stroke lu. Udah diingetin tuh padahal tuh. Ya terus gimana? Udah ke dokter belum? Belum. Nanti malam. Nah, malamnya saya ke dokter. Langsung diputusin ambil darah besoknya. Hasilnya ketahuan apa? Besoknya pas mau ngambil darah, tiba-tiba saya pelo. Ya, udah fix stroke udah itu ya. Fix. Hasil pemeriksaan darah Bapak tahu nggak saat itu apa? Saya lupa, cuma saya ingat kalau istri saya bilang memang masalah di gula sama kolesterol. Gula dan kolesterol. Berulang lagi berapa tahun kemudian? 2023 itu ketika saya itu nggak mau berobat, saya merasa udah badan saya udah enak. Oh, sempat membaik setelah stroke yang pertama itu? Membaik. Hilang tuh si pelo tuh hilang? Hilang. Si tremor hilang? Hilang. Saya nggak ngerasain apapun. Cuman memang semenjak itu teman-teman saya yang latihan olah napas bilang berhenti ngerokok. Masih merokok ternyata. Karena ini efek juga katanya. Itu yang kedua,
ketika itu pas mau 17-an, jadi paginya saya masih latihan olah napas. Nah, itu udah mulai kelihatan saya nggak imbang. Pulang, habis itu saya ikut 17-an. Terus pulang dari 17-an saya istirahat, bangun tidur. Saya ngomongnya ngaco kata istri. Ngaco bicaranya Nggak ya. nyambung lah. Nah, akhirnya dibawa ke GD lagi. Bapak masuk ke rawat aja langsung. Langsung rawat yang kedua. Dirawat yang kedua. Indikasi gulanya ini yang Gulanya masih belum tertangani Mbak Preti, Bang Faido. masih tinggi ya, Gulanya Pak, ya. masih tinggi untuk stroke yang Menurut kedua dokter, ini. Dari catatan kami Oke. kan ada 3 kali nih Pak terserang Iya. stroke ya Pak ya. Iya. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Menurut Bapak Pak, yang paling berat yang keberapa? yang paling berat yang ketiga, Mbak. Yang ketiga. Pastilah. Saat ini dampak sisanya apa aja Pak? Alhamdulillah aman, saya merasa Aman. aman. Bisa diangkat Pak? Bisa. Oke. Kalau bicaranya bagaimana Pak? Bicara kalau misalnya ini saya agak berat kadang. Kalau misalnya terburu-buru atau dalam kondisi tekanan, saya agak berat ngaturnya. Dari fungsi memori bagaimana Pak? Memori aman. Ada suka lupa-lupa? Lupa masih. Oh, masih ada. Gangguan emosional? Emosional saya gampang sedih. Melo ya, Gampang Bapak sedih. melo banget ya. Melo. Melo sekali, Pak. Boleh kami lihat jalannya Pak? Boleh? Ya. Ini yang kena tubuh sebelah kiri ya pemirsa ya. Iya. Oke, baik. Cukup Pak. Iya. Sempat merasakan nggak pernah bisa jalan nggak Pak? Hanya terbaring di ranjang gitu, pernah mengalami nggak? Nggak pernah. Nggak ya? Ini hasil cek tekanan darahnya 139, kalau dibulatkan jadi 140 Pak. 140 per 69 atau per 70 ini belum masuk ke dalam kategori tensi yang optimal Pak. Ini berarti harus ada upaya nih yang Bapak lakukan untuk bantu menjaga kestabilan tekanan darah, biar gula darah dan kolesterolnya tetap bagus. Dan juga tentunya untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Jadi nomor 1 yang harus Anda lakukan Pak, mau belajar soal kesehatan. Kedua, coba pergi lagi ke dokter besok, periksa lagi. Sebetulnya Bapak gula, kolesterol, tensinya berapa sih? Coba periksa lagi deh. Kemudian fisioterapinya kalau bisa dijalankan untuk urusan bicaranya khususnya. Dan kemudian kami menyarankan Pak Yudi dan pemirsa yang sudah punya diabetes untuk mulai menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi yang digunakan di pergelangan tangan yang kami maksud ya. Di pergelangan tangan seperti yang dikenakan sama Kang Ronald. Perangkat itu bisa menghasilkan sinar laser. Nah, sinar laser yang ada di perangkat tersebut masuk ke dalam pembuluh darah. Dan nanti di dalam pembuluh darah, laser ini akan menembus ke dalam pembuluh darah dan mengenai darah. Pemirsa, jika Anda punya masalah diabetes dan atau kolesterol dan atau darah tinggi dan atau asam urat tinggi, kemungkinan sudah terjadi proses yang namanya penggumpalan darah seperti ini. Jadi lengket dia. Kalau bisa lengket karena pilihan makanan dan pilihan kebiasaan seperti merokok dan lain sebagainya. Ketika seseorang membiarkan kondisinya terjadi, proses penyumbatan pembuluh darah terjadi, nanti tiba-tiba kejadian tuh stroke atau serangan jantung atau gagal ginjal. Dengan teknologi laser dia terurai. Prosesnya namanya fibrinolisis. Ketika terjadi fibrinolisis, maka darahnya lancar, Anda bisa lihat, kemudian darahnya nanti diantar ke sel, nanti di sel itu nanti gulanya misalnya bisa dibakar, kemudian jadi energi, kita menjadi semangat, kemudian diantar ke sel, kolesterol jadi diantar ke organ target untuk diubah menjadi hormon misalnya, dan badan kita menjadi lebih sehat. Saya pengen mengingatkan Anda juga bahwa bahwa kondisi darah yang kurang baik tadi adalah akibat dari pola hidup yang tidak sehat biasanya. Dan pola hidup tidak sehat biasanya kekurangan vitamin, mineral, antioksidan. Ya, antioksidan berasal dari fitonutrien yang terdapat dalam tumbuhan, termasuk misalnya buah-buahan. Itu sebabnya kami menyarankan Anda untuk rutin makan buah-buahan. Tapi mungkin tidak bisa sedisiplin itu ya. Untuk mencegah seandainya kita lupa, kita membutuhkan bantuan. Salah satunya adalah dengan menggunakan suplementasi makanan yang mengandung vitamin, mineral, fitonutrien yang punya sifat antioksidan. Dan salah satu antioksidan yang sangat baik buat kesehatan pembuluh darah adalah namanya astaxanthin. Ini membantu mencegah terjadinya oksidasi pada kolesterol dan membantu mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Itu sebabnya pemirsa, mulai hari ini kerjakan pola hidup sehatnya. Salah satu upaya kita adalah dengan menggunakan teknologi laser dan menambahkan suplementasi makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang lengkap.
menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah, Bapak bisa optimalkan dengan menggunakan teknologi laser. Contohnya seperti yang digunakan oleh Kang Ronald saat ini dan ilustrasi di belakang yang Bapak bisa lihat. Nantinya ada sinar laser yang menyinari titik akupuntur dan pembuluh darah nadi. Tujuannya adalah kalau untuk Bapak bantu jaga kesehatan jantung, paru-paru, darah, pembuluh darah seluruh tubuh. Nah, lebih jauh lagi adalah darah kita ini punya tugas. Tugas utamanya yaitu mengantarkan zat gizi, oksigen, dan obat-obatan yang Bapak konsumsi. Jadi obat-obatannya Bapak teruskan. Nah, untuk melengkapi zat gizi, terutama membantu proses pemulihan pada Bapak perlu antioksidan, vitamin, dan mineral yang sesuai dengan kebutuhan harian. Contohnya tadi Bang Paidon sudah sampaikan astaxanthin. Ada lagi dari ekstrak kulit pohon pinus. Ada lagi juga dari bunga marigold, buah-buahan sitrus, inositol, resveratrol. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan pembuluh darah lebih lanjut dan juga membantu proses pemulihan dengan lebih optimal. Pertama, pakai lasernya. Lalu yang kedua, cukupi kebutuhan antioksidan, multivitamin, dan mineral dengan konsumsi suplementasi antioksidan yang tepat. Baik, ini adalah pesan buat Pak Yudi dan juga mungkin buat pemirsa yang punya masalah yang sama. Jadi ketika Anda gula darahnya tinggi, tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, nggak boleh tinggal diam pemirsa. Ya, gunakan teknologi laser dan konsumsi antioksidan. Karena ini adalah solusi sehat luar dan dalam. Kita ibaratkan tubuh seperti tanaman. Tanaman membutuhkan air yang mengalir dan juga pupuk ya. Nah, tubuh juga sama, membutuhkan darah yang mengalir dengan lancar. Dan itu bisa kita dapatkan dengan rutin menggunakan alat kesehatan AccuLaser ya, dan rutin mengonsumsi ini nih, 2 tablet suplemen antioksidan setiap hari. Gitu loh Pak Yudi ya. Iya. Ya, gabungan ini Pak ya, sehat luar dan dalam. Ya, AccuLaser dipakai sehari 2 kali dan 2 tablet suplemen Evolve AS10 sehari 2 kali juga. Rutin dikonsumsi. Ini adalah cara yang efektif meningkatkan kesehatan jadi kita bisa terhindar dari stroke atau kalau Pak Yudi kasusnya stroke yang berulang, juga serangan jantung dan gagal ginjal serta komplikasi lainnya. Nah, pemirsa silahkan dapatkan informasi mengenai AccuLaser dan juga suplemen Evolve AS10. Silahkan konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV sekarang juga. Atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi Cafe Showroom Gogomo yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, jadi ayo tingkatkan kesehatan Anda dari luar dengan menggunakan AccuLaser dan dari dalam dengan mengonsumsi suplemen Evolve AS10 sekarang juga. Baik pemirsa, setelah informasi yang berikut ini jangan kemana-mana karena kami punya pembahasan info sehat penting untuk Anda. Ya, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan sekarang penting untuk Anda simak ya. Info sehatnya adalah mengenai jenis stroke. Nah, mungkin Anda baru tahu kalau stroke itu ada beberapa jenis dan jenis stroke menentukan resiko berulangnya. Jadi secara garis besar stroke ini kita bagi menjadi 2 jenis utama, yaitu stroke sumbatan dan stroke pecah pembuluh darah. Stroke sumbatan sendiri ini ada 3 subtipe atau 3 jenis dari stroke sumbatan. Yang pertama itu ada LAA. LAA ini pada dasarnya adalah penyempitan pada pembuluh darah yang lebih besar. Jadi penyempitan ini rentan untuk mengalami robekan. Seperti bisul kalau pecah pasti ada bekuan darah di sana. Nah, bekuan darah ini nantinya bisa ikut jalan lalu menyumbat sehingga bisa menyebabkan serangan stroke. Dan yang jenis LAA ini memiliki resiko lebih tinggi. Dikatakan melalui studi ya resikonya 9 kali lipat lebih tinggi untuk berulang. Lalu ada jenis yang kedua yaitu yang di tengah, pemirsa bisa lihat ini adalah cardiovascular embolism. Jadi gumpalan darahnya ini terbentuk bukan di pembuluh darah otak, tapi ada di pembuluh darah jantung. Contoh, orang dengan gangguan irama jantung, orang dengan gangguan katup jantung yang mengakibatkan terjadinya turbulensi, gumpalan darahnya ikut jalan. Nah, pas nyampai di pembuluh darah otak karena di sana kecil-kecil akhirnya tersumbatlah di sana. Sekarang kalau misalkan penyebab dasarnya tidak diobati, maka resiko berulangnya juga bisa sama tinggi. Lalu yang terakhir adalah small vascular disease atau yang terganggu adalah pembuluh darah kecil
memang langsung di organ otaknya. Ini biasanya terjadi pada pasien diabetes pemirsa. Nah, kalau misalkan diabetesnya itu tidak dikendalikan dengan baik, maka resiko berulangnya juga sama tinggi. Oleh sebab itu, sebagai seorang penyintas stroke, penting untuk menjaga kualitas darah, pembuluh darah, dan menangkal radikal bebas dengan konsumsi antioksidan yang tepat. Kembali ke Pak Yudi yang terkena stroke sampai 3 kali pemirsa. Dulu gaya hidup Bapak seperti apa sih? Dari makan aja dulu. Coba pengen tahu. Ya makan itu saya suka yang berlemak, yang gurih, gorengan otomatis. Yang digoreng suka ya? Suka. Jadi yang digoreng bersantan, gurih, enak pokoknya ya. Tidur dulu gimana nih? Bagus nggak kualitasnya? Tidur, ya masalahnya kalau saya tidur kelewat dari jam 12 malam udah pasti nggak bisa tidur sampai pagi. Ya ampun, itu ngapain sih Pak malam-malam? Ya paling main handphone, main game. Yang ketiga dulu olahraga nggak Pak sebelum kena stroke, rutin nggak? Saya nggak rutin olahraga. Pandai mengelola stres nggak? Kalau pandai tidak, Tapi stres ada. ada. Ditambah dengan kebiasaan merokok. Bapak mulai merokok kapan? Dari tahun SMA tahun 92, Oke, jadi kalau di total merokok ada 30 tahunan? ada. Ada. Setelah terkena serangan stroke yang pertama, Pak Yudi masih belum lepas rokok. Luar biasa ini ya. Jadi dalam tanda kutip, wajar kena stroke. Oke, tadi sudah dijelaskan nih Pak Yudi ya mengenai teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ada yang mau ditanyakan tentang teknologi laser Pak Yudi? Kalau saya itu kan penyempitan. Kalau dengan teknologi laser ini bisa kembali normal nggak? Nah, boleh dijawab Pak Yudi. Baik, jadi pembuluh darah ini penyempitan nih. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau pakai teknologi laser, penyebab ini keraknya ini nggak bisa diberesin. Tapi paling nggak dibantu agar dia ngebuka. Dilebarin. Ya, jadi pemirsa, ini Anda pakai teknologi laser bukan seperti operasi jantung pasang stent ya. Terus kemudian kayak atau yang disedot gitu, kemudian nanti penyumbatannya bisa dibersihin lagi, bukan begitu. Yang sudah telanjur menyempit, paling tidak dibantu dibuka sehingga aliran darah itu lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seketika darah mengalir lancar, nanti apa? Fungsi tubuh bisa berjalan dengan baik. Salah satu yang paling penting nomor 1 adalah tekanan darah. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, tadi mungkin Mbak Preti sudah jelaskan, teknologi laser itu merangsang produksi yang namanya oksida nitrit, NO. Dia tuh ada diproduksi di dinding dalam pembuluh darah. Walaupun kita pakainya di pergelangan tangan, tapi arteri atau pembuluh darah di pergelangan ini memproduksi oksida nitrit dengan bantuan laser, dan nanti si oksida nitrit ini beredar di seluruh tubuh. Ya, jadi nanti pembuluh darahnya membuka, tekanan darah turun. Itu yang pertama dilakukan teknologi laser. Kedua yang dilakukan teknologi laser apa tadi yang kami bahas. Dia membantu nembus ke dalam pembuluh darah dan mengurai penggumpalan darah. Jadi apa? Jadi membantu kontrol gula darah, membantu kontrol kolesterol, membantu kontrol asam urat. Asam uratnya dibuang dengan baik kalau kelebihan, kolesterolnya bisa dipakai, gula darah bisa dipakai, tekanan darah bisa turun. Jadi di situ peranan teknologi laser. Jadi teknologi laser bukan membantu membersihkan pembuluh darah, tidak. Tapi membantu mencegah dan membantu mengoptimalkan pembuluh darah yang masih ada, fungsi yang masih ada dari pembuluh darah yang lebih sehat masih bisa dikerjain. Teknologi laser yang baru ini ada ekstensinya, ya ekstensinya namanya teknologi intranasal. Jadi sambung ya dari pergelangan tangan, nanti masuk ke hidung ada kabel, nanti di ujungnya itu ada perangkat yang mengeluarkan laser juga pemirsa. Jadi teknologi laser membantu membuka pembuluh darah di arah wajah. Sehingga apa? Sehingga pembuluh darah sekitar wajah dan kepala lebih cepat mendapatkan manfaat baik dari teknologi laser ini. Apa manfaat baiknya? Pertama, mengurangi risiko sinus. Kedua, membantu mengurangi risiko penyempitan pembuluh darah pada mata yang sering dialami penderita diabetes. Mata bisa menjadi lebih terang. Itu membantu mengurangi risiko vertigo, kemudian risiko demensia, dan risiko stroke berulang. Tambah satu lagi, ketika orang sudah punya masalah penyumbatan pembuluh darah, kami tadi disampaikan penyumbatan itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk penyumbatan pembuluh darah menuju satu organ kecil yang namanya pineal. Organ ini yang bertugas memproduksi hormon yang namanya melatonin yang bertanggung jawab untuk proses tidur seseorang. Proses metabolisme yang baik, proses pengaturan hormon, kemudian proses detoksifikasi.
Sehingga badan itu bangun pagi itu lebih sehat, lebih segar, lebih bugar. Pemirsa, ketika kami sudah sampaikan manfaat teknologi laser untuk mendukung kesehatan Anda, termasuk Pak Yudi, adalah bijak buat Anda mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga. Dan saat ini teknologi laser sudah bersinergis dengan teknologi NMES yang bisa digunakan atau diletakkan pada otot yang mengalami kelemahan. Contoh Pak Yudi kan kenanya di sisi kiri, jadi bisa dipasang misalkan di lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan kembali saraf dan otot agar mendapatkan pergerakan yang lebih baik. Pulihnya menjadi lebih optimal. Tapi pada sisi bersamaan, pasien stroke ini membutuhkan bantuan suplementasi, antioksidan, vitamin, dan mineral. Nah, tujuannya kenapa sih harus ada antioksidan, vitamin, dan mineral? Adalah agar membantu mencegah terjadinya kerusakan pembuluh darah lebih lanjut. Nah, ingat bahwa sehari-hari kita tidak bisa menghindari paparan radikal bebas, pemirsa. Ada di mana-mana, masuk ke dalam tubuh, dia ikut mengalir ke seluruh tubuh dan merusak pembuluh darah. Makanya radikal bebas ini harus ditangkal. Yang nangkal adalah antioksidan. Penting untuk kita semua mencukupi kebutuhan mikronutrien seperti vitamin, mineral, dan antioksidan bisa didapatkan dari konsumsi suplementasi antioksidan yang tepat. Pak Yudi, apa yang didapatkan dari perbincangan kali ini? Jadi menjaga pola hidup, terus mencoba teknologi laser ini untuk menjaga kestabilan Darah dan pembuluh darah. darah. Semuanya harus dilakukan secara ini agar bisa bersinergi untuk kesembuhan total. Ya, jadi kesehatan memang harus diupayakan dari luar dan dari dalam. Jadi ada dua pesannya. Yang pertama adalah gunakan alat kesehatan AccuLaser, ya, dan suplemen Evolife AS10. Ini adalah duet solusi tepat meningkatkan kesehatan Anda. Dan keduanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Nah, Gogomall ini sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan AccuLaser dan suplemen Evolife AS10. Ya, nah Gogomall ini sudah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Ingat ya pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Jadi pemirsa, dapatkan informasi mengenai alat kesehatan AccuLaser dan suplemen Evolife AS10 dengan cara hubungi nomor yang ada di layar TV sekarang juga. Silakan konsultasikan kondisi kesehatan Anda. Atau boleh Anda dapatkan langsung keduanya dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa, sebelum pamit saya punya pesan. Usia memang tidak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Kita fokus ya pada apa yang bisa kita kendalikan. Seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam. Dari luar dengan menggunakan alat kesehatan AccuLaser. Dan dari dalam dengan mengonsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Oke pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Semuanya semangat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.